Ramen ini bersuhu 100 derajat Celcius. Pemiliknya membuat challenge, jika ada yang bisa menghabiskan ramen yang mendidih kurang dari 5 menit, seluruh keluarganya boleh makan gratis selama setahun. Sang suami tertawa, mengatakan itu mustahil. Tapi tiba-tiba istrinya menyendok sup ramen mendidih itu dan mulai meminumnya satu teguk demi satu teguk. Suaminya syok, istrinya sama sekali tidak kepanasan, bahkan tangannya tetap menempel pada mangkuk yang panas itu. Semua pelanggan di situ juga terheran-heran sampai wanita itu menghabiskan ramennya hingga tetes terakhir. Owner restonya pingsan seketika. Sementara suami dan anaknya bersorak gembira memenangkan makan gratis setahun, sang istri Elsa sama sekali tidak senang. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu ada yang tidak beres dengan tubuhnya belakangan ini. Bahkan di tengah musim panas yang terik, Elsa menggigil kedinginan saat suhu mencapai 100 derajat. Kopi panas yang dibawa suaminya terasa seperti es baginya. Suatu hari di tempat kerja, dia tidak sengaja meletakkan tangan di atas wajan yang panas, tapi bukannya kesakitan, dia justru merasa nyaman. Karena khawatir, dia periksa ke dokter. Setelah serangkaian tes, dokter menjelaskan bahwa otaknya masih dalam mode bertahan hidup akibat kedinginan. Dokter bertanya apakah Elsa akhir-akhir ini berada di tempat yang sangat dingin. Pertanyaan itu mengingatkannya pada kejadian beberapa hari yang lalu. Saat itu, Elsa sedang mengecek stok barang di dalam freezer, ketika seorang satpam menutup dan mengunci pintu tanpa menyadari keberadaannya. Ketika Elsa menyadarinya, sudah terlambat. Dia memukul-mukul pintu dan berteriak minta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Dia menelepon kantor keamanan, tapi si penjaga sedang asik mengobrol dan tidak mendengar dering telepon. Dinginnya sungguh tak tertahankan. Dia membungkus tubuhnya dengan terpal plastik untuk tetap hangat. Saat suhu tubuhnya terus turun, pikirannya mulai mengabur. Ketika dia hampir mati kedinginan, seorang pekerja kebetulan memeriksa freezer dan menyelamatkannya tepat waktu. Tapi ketika dia bangun di rumah sakit, sesuatu telah berubah. Tubuhnya sekarang selalu merasa dingin, dimanapun dia berada. Dokter mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan, mereka harus menunggu sampai otaknya tidak lagi merasa terancam. Hari-hari berlalu, tapi bukannya membaik, Elsa justru merasa semakin buruk. Berapapun lapisan pakaian yang dia pakai, dingin itu tak juga hilang. Di supermarket tempatnya bekerja, dia selalu memakai jaket musim dingin yang tebal. Dia menggigil kedinginan, melihat air mendidih di depannya, dia mengulurkan tangan dan mencelupkannya. Dan untuk pertama kalinya, dia akhirnya merasa hangat. Lambat laun dia terpaksa cuti kerja. Tapi meski semua pemanas di rumahnya dinyalakan dengan maksimal, dia masih saja kedinginan. Suatu pagi dia melihat api berkobar dari sebuah apartemen di dekat rumahnya. Tanpa ragu, dia berlari menuju kebakaran itu dan masuk ke dalam gedung yang terbakar. Tapi dia tidak terluka sama sekali. Dia berhasil keluar dengan selamat, membawa para korban satu persatu. Orang-orang di situ menyorakinya, dan pada saat itulah Elsa merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, yaitu tujuan hidup. Dengan kerja keras dan tekad, dia mengubah dirinya. Dia menjadi seorang pemadam kebakaran, dan setiap kali melihat keluarganya menyemangatinya, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tapi yang tidak Elsa sadari adalah bahwa bahaya sedang mengintainya